You know I want you. It's not a secret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Septiana, NIM 8558888484. Saya berasal dari UPBDJ Banda Aceh. Di sini saya akan membahas tentang modul 6, yaitu tentang jenis-jenis gelombang. Yang dimana ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Tujuan dalam percobaan ini yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan longitudinal. Baiklah, saya setelah menunjukkan beberapa tujuannya, di sini saya akan membahas dulu terlebih dahulu yaitu apa itu gelombang. Setelah saya menjelaskan apa itu gelombang dan jenis-jenis gelombang, maka saya akan melanjutkan pada contoh pengamatannya. Apa itu gelombang? Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Lanjut, jenis-jenis gelombang. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getar partikelnya mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Dan yang gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan. Baiklah, itu adalah beberapa penjelasan dari gelombang dan jenis-jenis gelombang. Kita akan masuki yaitu tentang contoh pengamatannya, yaitu adalah alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah yaitu ada selingki, ada kabel listrik, ada 2 buah gelang, karet gelang maksudnya, dan ada buku panduan. Baiklah, di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana kinerjanya dan cara kerjanya untuk mengetahui jenis-jenis gelombang longitudinal dan transversal. Langkah pertama, rentangkan dan regangkan selingki di atas permukaan yang datar dengan kedua ujung dipegang atau salah satunya dipegang dan satu ujungnya lagi diikat ke tiang. Untuk melakukan percobaan gelombang transversal, salah satu ujung selingki diayunkan ke kanan dan ke kiri sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk gelombang antara bukit dan lembah, di mana satu bukit dan satu lembah dinamakan gelombang transversal atau satu gelombang. Selanjutnya, untuk melihat gelombang longitudinal, selingki yang telah diregangkan didorong ke arah depan sehingga terbentuklah rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka semakin banyak rampatan yang terlihat. Biar di sini. Ini lampunya ada coba deh. Stop. Coba ditembak lampu. Ya, terlihat jelas ya. Satu adalah gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian mengikatkan karet gelang terhadap selingki tersebut dan mengamati karet gelang. Mungkin lihat. Langkah kedua yaitu kita mengikatkan karet gelang terhadap selingki tersebut dan mengamati karet gelang tersebut. Apakah selama gelombang merambat, karet gelang tersebut ikut berpindah dan adakah energi yang melambat melalui begas? Apakah dia akan berpindah? Kita membuat lagi seperti bukit dan lembah.
Setelah saya mengamati, ternyata karet gelang tersebut tidak ikut berpindah bersama gelombang karet gelang, hanya bergerak naik dan turun atau bolak-balik di tempatnya sesuai arah getar saat gelombang melewatinya. Hal ini semakin menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium, selinti atau karet gelang. Energi merambat melalui pegas dan asalnya adalah usikan atau gaya yang diberikan pada ujung selinti. Selanjutnya, kita lakukan percobaan kembali dengan menggunakan kabel listrik. Pada percobaan kedua atau praktek 2, di sini ada kabel listrik yang dimana kita akan membuat juga tentang gelombang transversal dan longitudinal. Yang pertama, kita melakukan percobaan kembali dengan menggunakan kabel listrik ketika selinti diganti dengan kabel listrik. Hasilnya apakah mirip dengan saat menggunakan selinti? Namun apakah beberapa perbedaan? Ini adalah salah satu contoh yang dimana kita membuat jenis gelombang transversal. Terlihat jelas dia tidak sama sekali berbentuk seperti lembah dan bukit. Kita lanjut ke gelombang longitudinal menggunakan kabel listrik. Kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dari selinti, sehingga kecepatan merambat atau gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Jadi kesimpulannya itu adalah dalam gerak gelombang, aspek energi dan gerak dipertimbangkan dalam konteks untuk menganalisis jalur perambatannya. Gerak gelombang adalah perpindahan energi dan momentum antar partikel yang terlibat dari titik awal ke titik akhir. sekian pemaparan tentang percobaan kali ini, yaitu tentang jenis-jenis gelombang transversal dan jenis gelombang longitudinal. Harap dari pemaparan jenis gelombang longitudinal dan jenis gelombang transversal dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan tambahan ilmu untuk kita semua. Saya harap yang menonton video ini untuk Bapak dapat mengerti bahwa keadaannya yang apa adanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.